Ya, selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan kami, King Yobotni S, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera, aman, dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada hari ini kita akan membahas materi program linear part 1. Bagaimana menggambar di HP atau melukis daerah himpunan penyelesaian, dan yang kedua adalah bagaimana menentukan pertidaksamaan linear dari gambar daerah himpunan penyelesaian. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, post, and share, download, nyalakan tanda loncengnya, berikan komentar di kolom komentar, komentar yang baik, positif, bermanfaat, agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Oke. Saya pernah mendengar sebuah paragraf bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Pandangan Daud selalu tertuju pada Tuhan, sehingga Daud yakin Ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak akan goyah. Ketika Daud mempunyai sikap hati demikian, perjumpaannya dengan Tuhan mengubah hidupnya. Salah seorang hamba raja Saul memberi kesaksian tentang pribadi Daud, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai bermain kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Daud tidak pernah mempromosikan diri, tetapi ada sepasang mata Tuhan yang memperhatikan Daud. Seorang yang dikawal oleh kasih setia Tuhan tidak perlu mempromosikan diri menjadi terangkat. Dia tidak perlu mempromosikan diri supaya dia terangkat, ya. Tuhanlah yang mempromosikan seseorang ketika ia mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan. Setelah Daud menjadi raja yang sukses, ia menyadari keberadaannya semata-mata karena kasih setia Tuhan. Ketika kita mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan, kita selalu dikawal oleh kasih setia Tuhan. Tidak akan pernah berkekurangan satu hal apapun. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu, segala kebutuhan hidupmu, apa yang kau butuhkan, makan, minum, tempat tinggal, biaya-biaya, masa depan yang cerah, gilang gemilang, ada bersama dengan kita dan keluarga besar kita. Amin. Ya, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Materinya adalah program linear. Kita lihat ya. Iya, itu. Pertemuan 5. Pertemuan 5 ini matematika wajib kelas 11 semester 1. Materi pokoknya adalah program linear. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah konseptual. 2.1 deskripsi sistem pertidaksamaan linear 2 variabel SPT-LDP. Nah, sebelum membahas program linear, kita terlebih dahulu harus membahas tentang lukis SPT-LDV untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP yang ditunjukkan oleh daerah yang diarsir. Penentuan DHP dari SPT-LDV merupakan syarat mutlak dalam mempelajari program linear 2 variabel atau PRLDV. Nah, lanjut lagi ya. Ini 2.1.1 yaitu penentuan daerah himpunan penyelesaian DHP dari SPT-LDV. Pada bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel atau SPT-LDV yang diberikan dalam beberapa contoh berikut. Next, kita langsung lihat saja contoh 1. Contoh 1.
Yang pertama, asik. Mencermati pelukisan di HP dari SPTLDV. Soalnya ialah, lukisan di HP dari SPTLDV berikut, 2Y kurang X lebih kecil sama dengan 2, 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Kita bahas bersama. Langkah pertama kita harus lukis garis pembatas. Pembatas, ada batasnya. Jadi segala sesuatu harus ada batasnya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Lanjut. Nah, ini kita lihat dulu yang warna coklat. Ini yang warna coklat ya. Nah, 4X tambah 3Y mungkin bisa diperbesar layarnya. Iya, kira-kira ini cukup. Lagi satu kali ya. Oke. 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Ketika X ganti 0, jadi 4X ketika X ganti 0, saya ganti 0 di sini, jadi 4 dikali dengan 0. Ya, 4 kali 0 itu sama dengan 0. Perhatikan yang warna coklat. Jadi 0 tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12, berarti 0 tambah 3 itu adalah 3Y. 3Y sama dengan 12, maka Y sama dengan 4. Jadi koordinatnya adalah 0,4. Nah, diberilah ini. Yang warna coklat kita beri dengan 0,4. Oke. Terus, sekarang kita ganti dia dengan 4X tambah 3Y, soal awal tadi ya. 4X ditambah 3Y lebih kecil 12. Sekarang Y-nya kita ganti 0 di sini. Y kita ganti dengan 0. Oke. 3 kali 0 adalah 0. Lalu 4X tambah 0 lebih kecil sama dengan 12. 4X tambah 0 adalah 4X saja. X yang mau dicari berarti X harus sendiri. X sama dengan 12 dibagi 4. 12 bagi 4 berarti X sama dengan 3. X sama dengan 3 ya. X sama dengan 3 berarti koordinatnya X-nya 3, Y-nya 0. Berarti inilah 3,0. Nah, disitulah koordinatnya. Nah, 3,0. Nah, dari titik koordinat ini, 0,4 dan 3,0 ditarilah garis yang warna coklat. Begitu. Nah, sekarang kita lihat arsirannya. Yang warna coklat tadi ini, 4X ditambah 3Y ya. Oke, itu dia. Yang warna coklat. Perhatikan koefisien Y. Perhatikan koefisien Y. Di sini. Nah, tuh. Karena kita mau lukiskan daerahnya ya. Perhatikan koefisien Y. Di sini koefisiennya adalah positif 3. Berarti kita berikan tanda positif. Ya. Lalu tanda ketidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan itu berarti bertanda minus. Nah, itu bertanda minus. Ini. Kita kalikan tandanya. Plus. Dikali minus itu sama dengan minus. Nah, kalau dia minus berarti arsirannya adalah di bawah garis 4X tambah 3Y sama dengan 12. Jadi kita arsir di sini, ya, di bawahnya ini. Nah, di bawahnya ini. Oke. Seperti itu. Supaya kita jadikan dia sedikit saja di bawah garis. Nah, itu copy paste. Nah, itu dia di bawah garis. Selanjutnya, persamaan kedua adalah yang warna merah ini. Nah, langkah pertama kita cari dulu titik koordinatnya. Pertama X kita ganti sama dengan 0, berarti 2Y kurang X. X-nya kita ganti 0, berarti 2X kurang 0. 2Y kurang 0. 2Y kurang 0 adalah 2Y. Nah, berarti 2Y kecil sama dengan 2. Jadi Y saja 2 bagi 2 adalah 1. Ya, jadi Y-nya adalah 1. Y-nya 1, X-nya 0, berarti 0,1. 0,1 kita buat koordinatnya. Berarti di sini dia 0,1. Oke, lanjut.
Dan ketika Y-nya kita ganti dengan 0, jadi ini 2Y kurang X lebih kecil sama dengan 2, Y-nya kita ganti dengan 0, 0. Ya, 2 kali 0 adalah 0. Nah, 0. Jadi 0 kurang X sama dengan 2. 0 kurang X adalah min X. Min X sama dengan 2, maka X sama dengan minus 2. X sama dengan min 2, Y-nya 0. Berarti koordinatnya min 2,0. Koordinatnya di sini. Min 2,0. Nah, dari min 2,0 dan 0,1 ditariklah garis warna merah ini ya. Jadi min 2,0 dan 0,1 ditariklah garis merah. Kita kembalikan yang tadi. 2Y. Iya. Nah, setelah menggambar garisnya, tadi kan garis ini tidak ada. Sekarang yang mau cari adalah melukis daerah arsirannya. Yang warna merah tadi ini ya. 2Y kurang X lebih kecil sama dengan 2. Langkah pertama perhatikan koefisien Y. Koefisien Y di sini adalah 2Y. 2Y berarti dia positif. Maka tandanya adalah positif. Lalu tanda ketidaksamaan yang kita perhatikan. Lebih kecil sama dengan. Berarti kalau lebih kecil sama dengan dia adalah minus. Ya, minus. Ya. Setelah itu kita kali tanda ketidaksamaannya. Plus kali min itu sama dengan min. Kalau dia minus berarti arsirannya adalah di bawah garis 2Y kurang X sama dengan 2. Di bawah garis. Jadi kita arsir dia. Nah, di bawah garis. Ya. Nah, di bawah garis ini. Arsir. Arsir. Iya, yang jelas di bawah garis ya. Di bawah garis merah. Atau di bawah garis dari 2Y kurang X. Sama dengan 2. Arsir. Arsir. Nah, perpotongannya ini yang coklat sama yang merah. Berarti ini yang arsiran yang pertama tadi ini tidak termasuk. Karena harus di bawah garis merah dan di bawah garis coklat. Nah, berarti ini tidak termasuk juga ya. Jadi harus kena keduanya. Ini juga tidak termasuk. Sekarang ada lagi tambahannya, soalnya tadi adalah X harus lebih besar sama dengan 0, dan Y harus lebih besar sama dengan 0. Begitu. Itu artinya arsirannya harus bernilai positif, baik X maupun Y. X lebih besar dari 0, maka plus kali plus dengan plus artinya di kanan sumbu Y. Arsirannya adalah di kanan sumbu Y. Jadi kita arsir lagi di kanan sumbu Y. Ini adalah sumbu Y. Sumbu Y ini. Nah, maka arsirannya di sebelah kanannya, di sebelah kanan. Kita arsir yang di sini. Arsir juga yang di sini. Tapi tetap di bawah garis merah dan di bawah garis coklat. Iya. Lalu, berarti ini sudah tidak termasuk ini ya, karena harus di kanan sebelah sumbu Y. Nah, lanjut. Yang keempat adalah Y harus lebih besar dari 0. Berarti positif kali positif sama dengan positif di atas sumbu Y ya. Koefisien Y positif, tanda lebih besar sama dengan adalah positif. Positif kali positif sama dengan positif. Kalau positif di atas sumbu X. Di atas sumbu X. Berarti ini adalah sumbu X di atas yang diarsir. Berarti ini jangan kelewatan. Ini tidak boleh lewat juga ya. Tidak ada boleh lewat. Diperkecil saja arsirannya. Iya, ini juga tidak boleh lewat. Tidak boleh lewat. Ini juga tidak boleh lewat. Pindah saya di sini. Iya, tidak boleh lewat dari di bawah sumbu X. Iya. Ini juga tidak boleh lewat. Iya. Oke. Tidak boleh lewat. Oke. Selesai. Jadi inilah DHP-nya. Daerah Himpunan Penyelesaiannya ada di sini. DHP. Selesai. Jadi lukisannya daerah himpunan penyelesaian ada di sini. Selesai. Nomor 1. Contoh soal. Next. Nah, ini ya. Lebih jelas ini dia diarsir. DHP-nya di sini. DHP-nya berbentuk segi 4. Nah, ada catatannya. Catatannya adalah ini. Lihat koefisien Y. Jika lebih besar dari 0 maka tandanya positif. Jika lebih kecil dari 0 maka tandanya negatif. Selanjutnya,
Lihat tanda ketidaksamaannya. Jika lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka tandanya positif. Jika lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka tandanya adalah negatif. Next, selanjutnya. Jika tanda ketidaksamaan bertanda lebih kecil atau lebih besar, maka garis digambar putus-putus. Sebaliknya, jika tanda ketidaksamaan bertanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan ada sama dengannya, maka garisnya utuh, garis lurus, bukan garis putus-putus. Mantap. Contoh kedua. Memahami pelukisan DHP dari SPT LDP. Lukiskan DHP dari SPT LDP berikut ini. Nah, ke atas dulu ya. Yang pertama, 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 4. Hapus dulu. Iya. Nah, ini dulu. 2x tambah y lebih kecil sama dengan 4. Kita ganti x-nya sama dengan 0 terlebih dahulu. X sama dengan 0. Maka ini diganti dengan 0. Nah, 2 kali 0 tambah y lebih kecil sama dengan 4. 2 kali 0 adalah 0. 0 tambah y sama dengan 4. 0 tambah y adalah y. Jadi y sama dengan 4. Y sama dengan 4, x sama dengan 0. Berarti x, y 0,4. Maka koordinatnya adalah di 0,4. Di sini dia 0,4. Oke. Selanjutnya kita kembalikan lagi. Iya. Setelah x ganti 0, sekarang y kita ganti dengan 0. Jadi 2x tambah 0 adalah 2x tonji. 2x sama dengan 4, maka x harus sendiri. 2-nya pindah ke sebelah jadi bagi. Jadi x sama dengan 4 bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Jadi x-nya sama dengan 2. Ya, x-nya sama dengan 2. Begitu. X sama dengan 2, berarti x-nya 2, y-nya 0. Berarti 2,0. Koordinatnya di sini. 2,0. Iya. Setelah itu kita tariklah garis berwarna merah juga. Warna merah atau coklat? Kita pilih warna coklat ya. Warna coklat. Nah, itu dia. Oke. Klikkan warna coklatnya supaya lebih manis. Karena coklat itu manis, bro. Kita kembalikan 2x tambah y sama dengan 4. Ya, soal awalnya tadi. Lanjut. Sekarang setelah itu kita gambar arsirannya ya. 2x tambah y lebih kecil sama dengan 4. Kita gambar arsirannya. Ini. Menggambar arsiran, perhatikan koefisien y. Y di sini adalah plus 1. Berarti tandanya adalah plus. Gitu. Ini plus ya. Habis itu perhatikan tanda ketidaksamaan. Lebih kecil sama dengan berarti dia adalah minus. Kita kalikan. Plus kali min sama dengan minus. Kalau min berarti dia di bawah garis 2x tambah y sama dengan 4. Selesai. Terus kita lihat yang warna hijau ini. X tambah 2y lebih kecil sama dengan 4. Kita cari dulu titik koordinatnya. Yang pertama x kita ganti 0. X ganti 0 berarti 0. Tambah 2y adalah 2y. 2y saja. 2y sama dengan 4. Maka y harus sendiri 4 bagi 2. Jadi y sama dengan 2. X-nya 0, y-nya 2. Berarti koordinatnya x, y 0,2. Nah, 0,2 maka inilah koordinat. 0,2. Ya. Hmm. 0,2 di sini. Selanjutnya. X tadi tambah 2y ya. Selanjutnya y kita ganti 0. Ganti 0 di sini. Oke. Jadi x tambah 2 kali 0 sama dengan lebih kecil dengan 4. Jadi x tambah 2 kali 0. 2 kali 0 kan 0. Jadi 2 kali 0 itu adalah 0. Jadi x tambah 0 adalah x saja. Jadi x sama dengan 4. X sama dengan 4. Y sama dengan 0, berarti koordinatnya 4,0. Berarti di sini dia.
Iya, di sini 4,0. Setelah itu kita tarik garis ini. 0,2 dan 4,0 kita garis. Kita berikan dia garis warna hijau. Ya, garis warna hijau. Itu dia. Selesai. Setelah dapat garis pembatasnya, kita akan melukis arsirannya. Nah, ini tadi soalnya adalah X tambah 2Y. Gitu. Selanjutnya, kita buat arsirannya ya. Perhatikan koefisien Y dari sini. Koefisien Y di sini adalah positif 2, maka dia bertanda positif. Terus tanda ketidaksamaannya lebih kecil, maka dia bertanda negatif. Kalikan, plus kali negatif adalah negatif. Negatif berarti arsirannya adalah di bawah garis X tambah 2 sama dengan 4. Di bawah garis juga ya. Kedua-duanya di bawah garis. Di bawah garis, ini juga yang warna hijau di bawah garisnya. Terus X lebih besar sama dengan 0, berarti dia di kanan sumbu Y arsirannya. Y lebih besar sama dengan 0, maka arsirannya di atas sumbu X. Kita gabung, berarti perpotongan arsirannya yang kena semua adalah demikian ya di sini. Inilah DHP-nya. Lanjut. Materi berikutnya adalah 2.1.2 menentukan SPT-LDV dari lukisan DHP. Di dalam membaca lukisan DHP untuk menentukan SPT-LDV, kita harus dapat melukiskan persamaan garis lurus dari pembatas garis tersebut. Sebagai pedoman, perhatikan beberapa hal berikut ini. Ya, ini sumbu X berarti Y sama dengan 0, sumbu Y berarti X sama dengan 0, persamaan garis lurus yang melalui titik A, 0 dan 0, B adalah BX tambah AY sama dengan AB. Persamaan garis lurus yang bergerak M dan melalui titik A, B adalah Y kurang B sama dengan M dikali X kurang A. Itu. Next, yang kelima yang diperhatikan adalah ini. Gradien dari garis lurus yang melalui dua titik A, B dan C, D adalah M sama dengan D kurang B per C kurang A. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Ya, ada contohnya di bawah situ. Contoh ketiga. Contoh ketiga itu mencermati penulisan SPT-LDV dari lukisan DHP. Tapi sebelumnya, saya tiba-tiba teringat suatu cerita yang sangat menarik. Pada satu hari ada bos yang punya 20 ekor ayam. Dia kan peternak ayam. Dia punya karyawan bernama Udin ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang namanya Udin, ini tidak ada unsur negatif. Dia pun menyuruhnya kepada Udin, nih Udin, aku ada 20 ekor ayam. Kamu antar ya. Nah, disuruh antar ayam 20 ekor. Ini alamatnya sambil ngasih kartu nama. Jadi ayam itu harus dia kirim ke alamat yang di kartu nama itu. Udin berkata, siap bos. Begitu. Kemudian Udin mengantarnya, mengikat ayam itu di motornya, ikat dia di belakang. Di tengah perjalanan, Udin terjatuh. Udinnya terjatuh dan ayamnya kabur semua. Gitu. Melihat kejadian itu, Udin malah ketawa. Udinnya ketawa, saudara-saudara. Warga yang melihat kejadian itu malah terheran-heran. Lalu warga bertanya kepada Udin. Warga pun berkata, Udin, kok kamu malah ketawa? Bukankah itu merugikan? Lihat tuh ayam yang kamu antar kabur semua. Udin makin ketawa lagi. Udin ketawa. Iya, tidak apa-apa. Ayamnya kabur kemana coba? Kan alamatnya ada sama saya. Begitu ya, sangat lucu. Ketawalah. Sebelum ketawa itu dilarang karena ketawa itu adalah sehat. Oke, kita lanjut. Itu intermezzo sedikit. Lanjut. Contoh 3. Mencermati penulisan SPT-LDV dari lukisan DHP. Tuliskan SPT-LDV dari DHP di bawah ini yang ditunjukkan oleh daerah yang diarsir. Jadi kebalik. Adik kita menentukan daerah himpunan penyelesaian atau lukisannya dari SPT-LDV. Sekarang kebalik. Dari lukisan kita tentukan SPT-LDV-nya.
Ini ada lukisannya ya. Lukisanku sangat indah dan manual. Jadi butuh pengorbanan untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Makanya jangan lupa like, subscribe, komen, post, share, nyalakan tanda loncengnya agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Tulis di kolom komentar. Good job. Iya. Nah, kita bahas bersama ini ya. Dari lukisan di HP pada soal diperoleh hal berikut. Sistem persamaan garis linear pembatas. Sumbu X itu Y sama dengan 0. Ya. Sumbu Y itu lebih besar sama dengan 0. Garis M melalui titik 4,0 dan 0,6. Berarti A-nya sama dengan 0 dan 0, B. B-nya adalah 6. A-nya 4, B-nya 6. Ya, gitu. Ini yang coklat. 0,4 4,0 yang warna merah dan 0,6 yang warna merahnya itulah garis M. Yang garis M dulu kita lihat. 0,6 dan 4,0 garis M. Tuh. Dari sini kita bisa menggunakan formula ya. Formula persamaan garis lurus yang melalui titik A,0 dan B,0 adalah B kali X ditambah A kali Y sama dengan A kali B. 6X ditambah 4Y sama dengan 6 kali 4 itu 24. Atau kita bisa tulis 3X tambah 2Y sama dengan 12. Masing-masing kita bagi dengan 2. Jadi persamaannya adalah 3X tambah 2Y sama dengan 12. Terus kita lihat lagi garis K. Garis K ini adalah warna coklat. 0,4 dan 8,0. Ya, itulah garis coklat atau garis K. Nah, lihat garis K-nya. Garis K melalui titik 8,0 dan 0,4. Itu artinya rumusnya tadi BX ditambah AY sama dengan A kali B. A-nya adalah 8 dan ini B-nya adalah 4 ya. Jadi kita bisa tuliskan itu saya masuk 4X ditambah 8Y sama dengan 4 kali 8, 4 kali 8 30, atau kita bisa sederhanakan menjadi X tambah 2Y sama dengan 8. Masing-masing ini kita bagi dengan 4. Nah, begitu ya. Jadi sudah dapat persamaannya X tambah 2Y sama dengan 8. Tinggal menentukan tanda ketidaksamaan lebih kecil sama dengan lebih besar, atau lebih besar sama dengan. Nah, perhatikan di HP yaitu daerah yang ditunjukkan oleh daerah arsiran. Jadi ada arsiran tadi yang ini. Ya, ini di bawah garis merah, di bawah garis coklat, di atas sumbu X, dan di sebelah kanan sumbu Y. Nah, itu jadi tanda ketidaksamaannya. Yang pertama, X lebih besar dari sama dengan 0, karena di kanan sumbu Y. Yang kedua, Y lebih besar dari 0, karena di kiri sumbu Y. Yang ketiga, 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 12, karena di bawah garis M. Yang keempat, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8, karena di bawah garis K. Jadi SPT LDV dari gambar adalah X lebih besar sama dengan 0, ada 0 di sini ya. Nah, terus lanjut, Y lebih besar dari sama dengan 0, lanjut 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 12, dan X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. Mantap. Ya, mantap sekali. Tuh. Jangan pernah lelah untuk berdoa. Ya, jangan pernah lelah untuk berdoa. Karena Tuhan tidak pernah lelah untuk mengabulkan setiap doa-doa kita. Bekerja dan berdoa, ora et labora. Mantap. Kita lanjut ke contoh keempat. Contoh keempat itu adalah mencermati penulisan SPT LDV dari lukisan DHP. Tuliskan SPT LDV dari DHP di bawah ini yang ditunjukkan oleh daerah yang diarsir. Ya, daerah yang diarsir ini. Dari lukisan DHP diperoleh hal-hal berikut ini. Sistem persamaan garis pembatas sumbu X lebih besar. Sumbu Y itu Y sama dengan 0, sumbu Y adalah X sama dengan 0. Garis M melalui titik 4,0 dan 0,8, berarti A-nya adalah 4 dan B-nya adalah 8. Kita gunakan rumus BX tambah Y sama dengan A kali B, berarti 8 kali X tambah 4Y sama dengan 8 kali 4. Ya, disebut saja A dengan B-nya. Atau kita bisa sederhanakan masing-masing dibagi 4. 2X tambah Y sama dengan 8, dapatlah yang pertama.
Terus kita perhatikan lagi garis N. Ya, garis N tadi kita lihat ini garis N. Nah, itu yang warna coklat ya, 0,4 dan 6,0. Garis N melalui titik 6,0 dan 0,4. Itu artinya A-nya adalah 6 dan B-nya adalah 4. Rumusnya BX tambah AY itu sama dengan AB, A kali B. Kasih maksud saja A ganti A dengan B, diperoleh 4X tambah 6Y sama dengan 4 kali 6. Atau bisa disederhanakan masing-masing kita bagi 2 ya. Jadi 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, dari lukisan DHP, perhatikan DHP yaitu daerah yang ditujukan oleh daerah arsiran. Ini garis merah, di atas garis merah arsirannya, di atas garis coklat arsirannya, di sebelah kanan sumbu Y, dan di atas sumbu X. Gitu ya. Jadi kita buat pertidaksamaannya. Ini tadi ya. X lebih besar sama dengan 0, itu karena di kanan sumbu Y arsirannya. Terus Y lebih besar sama dengan 0, karena arsirannya di kiri sumbu X. Dan 2X tambah Y lebih besar sama dengan 8 karena arsirannya di atas garis M, di atas itu lebih besar ya. Dan 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 12 karena arsirannya di atas garis N yang tadi. Jadi SPTLDV dari gambar adalah ini. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2X tambah Y lebih besar sama dengan 8, dan 2X tambah 3Y sama dengan 12. Oke, selanjutnya seperti biasa kita akan latihan soal ya, latihan soal yang pertama ya, latihan soal pertemuan 1 di bab 2 ini ya, program linear. Oke, nah, itu nomor 1. Nomor satunya ialah lukiskan DHP dari sistem pertidaksamaan berikut. A itu 5X ditambah dengan 3Y lebih besar sama dengan 15 ya. Lebih besar sama dengan 15. Yang kedua, selanjutnya 3X ditambah dengan 5Y itu lebih besar sama dengan 15. Copy. Nah, itu. Terus X lebih besar sama dengan 0 dan Y juga lebih besar sama dengan 0. Oke, itu. Iya. Yang B. Sama soalnya. Tapi 3X dikurangi dengan 2Y lebih kecil sama dengan min 6. Lebih kecil sama dengan minus 6. Lanjut. 5X ditambah dengan 7Y lebih besar sama dengan 35. Habis itu Y lebih kecil sama dengan 6. Lalu X lebih besar sama dengan 0 dan Y X lebih besar sama dengan 0 ya. Oke. Itu. Terus yang C. Soalnya ialah 3X ditambah dengan Y lebih kecil sama dengan 6. Lanjut. 4X tambah 7Y itu lebih kecil
sama dengan 28. Terus X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Iya. Yang D, 3X ditambah dengan 4Y lebih besar sama dengan 12. Lanjut, 6X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 30. Lanjut, 6X tambah lebih kecil sama dengan 30. Lalu 9X lebih besar sama dengan 5Y. Oke. Iya. Lalu, dan 15Y lebih besar sama dengan 2X. Nah, yang ke E itu 4X ditambah Y lebih besar sama dengan 8. Lanjut, 3X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 24. Itu lebih kecil sama dengan 24. Iya. Dan X tambah 2 tambah 6Y itu lebih besar sama dengan 12. Copy. Iya. Nah, hanya satu nomor saja cukup hari ini. Demikian pembahasan soal dari kami, dan jangan lupa subscribe, like, post, and share. Download, nyalakan tanda loncengnya, berikan komentar di bawah agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, bisa hubungi kami Yumat di 081356174015. Selamat belajar dan sukses untuk kita semua. Salam sukses selalu. Amin. Bye. Terima kasih untuk hari ini.